hilang Kemhan itu sejak tahun 2011. Mengatasnamakan Kemhan terus miliknya Kominfo. Kenapa bisa pindah ke sana? Pihak swasta yang selama ini mengawal di Kemhan sekarang. Kalau bayar berarti kita bodohi. Mafia itu diartikan satu kegiatan secara api untuk melakukan kecurangan dalam kejahatan. Masa TNI selalu dianggap pedal hukum? Enggak, jangan sampai. Kalau TNI melakukan kesalahan, orang tidak berani. Tidak akan berani, itu tidak akan. Saya bilang ke siapa, saya akan bicara TNI. Kan abdi negara juga, jangan diistimewakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Nah, pekan ini kita akan coba membahas tentang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Profesor Mahfud MD mengungkapkan terjadinya kasus hukum yang berpotensi merugikan negara 800 miliar rupiah dan berpotensi bisa bertambah lagi akibat perbuatan melawan hukum di Kementerian Pertahanan di tahun 2015. Skandal di Kemhan ini adalah ketika di tahun 2015 Kementerian Pertahanan menyewa satelit ke penyedia jasa satelit asing yang ternyata tidak dibayar oleh Kemhan. Sampai akhirnya penyedia jasa satelit asing ini menggugat ke pengadilan arbitrase internasional di London dan Singapura, dan pemerintah Indonesia dipaksa untuk membayar 819 miliar rupiah. Kita coba dudukan perkaranya dan kronologinya seperti apa kali ini bersama dengan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD langsung yang telah bergabung melalui Zoom. Salam sehat, Assalamualaikum Prof. Mahfud. Waalaikumsalam Indra, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Tapi menjadi terkejut juga ini ketika konferensi pers kemarin tiba-tiba ada soal istilahnya Satkomhan begitu ya, dan ada salah prosedur sehingga negara kemudian harus membayar sampai 800 miliar rupiah, bahkan informasinya akan bertambah karena ada 4 jasa lagi ya, yang katanya juga menggugat juga nih. Mungkin dari awal Prof bisa dijelaskan soal ini tentang apa sih Satkomhan ini apa dan kronologinya bagaimana ketika ada salah prosedur ini, Prof Mahfud. Begini, kita mulai dari anunya saja bahwa pada tahun 2015 itu kan Kemhan itu melakukan kontrak pengadaan satelit komunikasi pertahanan yang mendapat limpahan tugas atau limpahan wewenang pelaksanaan proyek gitu ya, pengadaan dari Kemenkominfo. Nah, kemudian berdasar itu Kementerian Pertahanan itu melakukan kontrak-kontrak untuk pengadaan itu, yaitu kontrak dengan PT Asakti, yang dengan Navajo, di Tente, Hogan Lovel dan Telesat. Nah di situ kesalahan sudah dimulai ketika membuat kontrak itu karena belum ada anggarannya dan belum ada programnya. Itu 2015, Prof? 2015 ya, 2015. Belum ada langsung buat kontrak. Harusnya begitu ada pelimpahan itu ya masukkan dulu ke APBN, anggarannya berapa dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau mau prosedural, Kemhan tidak boleh melakukan pengadaan itu karena itu menjadi wewenang, menjadi tugas itu Kominfo. Tetapi yang terjadi tiba-tiba Kominfo mengeluarkan itu surat pelimpahan itu, surat penugasan, dan tiba-tiba langsung membuat kontrak. Nah disinilah di kontrak-kontrak itu lalu kemudian terjadi tidak mampu bayar lah, tidak bisa bayar. Kenapa? Pertama, anggarannya tidak ada. Yang kedua, kenapa anggaran tidak ada? Karena memang Menteri Keuangan tidak setuju, itu anggarannya kan tidak ada gitu. Sementara pada saat yang bersamaan Kemenhan itu melakukan penerimaan atas barang kontrak. Oh, sudah menerima. Kayu.
dari Navajo dengan nilai kira-kira pada waktu itu 16 juta nilai barangnya itu. Nah iya 16 juta nih, diingat titiknya di 16 juta. Ya, ya. Nah, kontra dengan Ashanti, kontra dengan Avanti, Avanti, ya. Asantinya Anang ini, Avanti. Avanti, Pak. Ya, Bro. Kontra dengan Avanti itu sewanya enggak bayar sehingga digugat ke arbitrase di London. London, Ya. ya. Lalu kita diwajibkan bayar gitu. Diwajibkan bayar 515 miliar. Rupiah ini ya. Udah rugi nih negara dengan kontrak yang tidak benar itu. Tidak benar karena tidak ada anggarannya, tiba-tiba kontrak. Lalu barang yang kontrak 16 juta itu dikirim ya ke sini. 16 juta US dollar, 16 juta US dollar itu dikirim dan dinyatakan diterima. Padahal barangnya enggak ada gitu. Barangnya enggak diperiksa dulu kelayakannya, kemudian ya barang-barang enggak karuan lah yang ditumpuk di situ. Nah, terus Navajo itu menggugat juga ke Singapura, arbitrase Singapura. Kita kalah, dikalahkan, kita diwajibkan membayar karena sidangnya agak lama kan, terus selalu ada bunganya itu ya, sampai akhirnya putusan terakhir bulan Mei kemarin itu kita harus membayar 21 juta US dollar, kira-kira 4 miliar kalau rupiah. Nah, di sini kita tidak menerima apa-apa, kontraknya itu tidak sah, kita ditagih terus gitu. Nah, oleh sebab itu kita kemudian melakukan audit lah, karena ketika mau dipesan dulu kan Menhan yang dulu menyatakan udah kita selesaikan baik-baik ini. Ya, betul. Penyelesaian baik-baik itu kita rapat berkali-kali selalu tidak berhasil menemukan solusi, tidak berhasil menemukan penjelasan, bahkan ada sebuah PT namanya DNK ya. Itu juga selalu menjanjikan akan menyelesaikan masalah ini gitu, nggak pernah, setiap akan sidang berjanji menyelesaikan, tidak bisa juga. Pada akhirnya kita ngambil keputusan karena kita sudah divonis kita harus bayar, dan kalau bayar berarti kita bodoh karena dibodohi, ya kan? Artinya apa? Akhirnya kita minta audit ke BPKP. BPKP resmi, saya bikin audit investigasi untuk tujuan tertentu. Yang hasilnya itu tadi, pertama salah ketika kontrak. Kominfo menyerahkan ke Kemenhan proyek ini. Itu kan bukan proyek Kemenhan. Yang kedua salah ketika langsung membuat kontrak padahal belum ada anggarannya, belum ada programnya, gitu. Itu salah lagi. Lalu kita ditagih. Nah, barang yang katanya 16 juta US dollar dari Navajo itu dikirim ke kita. Itu barangnya ada dua jenis. Satu yang bisa diaudit, bisa dilihat lah kwitansinya bahwa itu barang. Itu nilainya hanya 1,9 miliar rupiah. 1,9 miliar rupiah dari 16 juta US dollar. Ya. Nah, sisanya itu barang-barang yang tidak ada di katalog pengadaan barang seperti itu dan tidak ada bukti belinya dengan pajak. Tidak ada di Bea Cukai, tidak ada. Jadi cenderung fiktif berarti dong. Kalau bahasa kami di dalam rapat ini barang selundupan, barang gelap gitu. Barang gelap. Bisa dihitung juga belinya di mana. Bahkan kalau di dalam guyonan itu barang kayak gini bisa beli di Glodok gitu. Ya di dalam ini kata-kata ini keluar dari auditor gitu. Nah, ini tidak ada bukti belinya, tidak ada. Sesudah dicek ke Bea Cukai tidak ada juga gitu. Nah, oleh sebab itu lalu kita katakan akan melakukan perlawanan atas tagihan itu karena putusan proses pengadilan yang bisa dibuktikan bahwa prosesnya ada cacat, ada fraud, ada tindak pidana, itu melanggar hukum itu tadi, itu bisa kita menolak untuk membayar. Itulah sebabnya lalu kita mengkonfirmasi ke Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung itu sudah lama juga ikut menangani ini, mengkonfirmasi bahwa berdasar hasil audit yang dilakukan oleh KP ini
sudah sangat kuat ada dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. Satu, berupa kewajiban membayar oleh pengadilan, sekarang di jumlahnya 304, dan yang sudah dibayar itu 515. Oh, 515 itu sudah dibayar ya, Prof Mahfud ya? Iya, yang Avanti itu sudah dibayar, kita sudah membayar. Sudah duluan. Karena ini bayar, nanti kita dalam proses penyelesaian mungkin akan ketemu. Ternyata tidak bisa, gitu. Itulah sebabnya lalu kita koordinasi lah dengan Pak Menhan, dengan Menteri Keuangan, dengan bahkan dengan Panglima juga. Saya sudah bicara sama-sama dalam rapat bersama, kemudian juga bicara sendiri-sendiri satu persatu yang kesimpulannya ini kita pidanakan dan saya sampaikan lapor ke Presiden gitu. Ini hanya bisa dilawan dengan dibawa ke pengadilan. Baik, Prof. Ini ada fraud di dalam pelaksanaannya. Gitu. Baik. Prof, ini kan tadi 500 sudah dibayar, sementara yang Navayo itu kalau dirupiahkan 300 miliar, betul Prof? 304 miliar. 304, nah itu belum dibayar yang itu ya, karena kita mau melakukan perlawanan. Ya, belum. Karena barang-barang yang dikirim nggak jelas tadi kan, disebutkan seperti itu Prof. Kalau kita bayar ke Navayo, berarti yang lain ini bisa nagih lagi nanti Airbus. Yang ada Airbus, ada Hogan Novel ya, kalau tidak salah ya, sama Telesat. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang saya coba kembali Prof. Tadi kan tuh soal 2015 soal pengadaan kontraknya yang nggak ada anggarannya kok tiba-tiba sudah tanda tangan kontrak. Tapi ini menjadi kasus concern bersama itu sejak tahun berapa, Prof. Mahfud? Misalnya gugatan dari Avanti itu menang gugatan tuh tahun berapa itu, Prof? Oke, begini. Kalau kita telusur agak jauh, sebenarnya ini kan sudah mulai diincar oleh sekelompok orang yang menggunakan Kemhan itu sejak tahun 2011. Karena di dalam pemeriksaan di BPKP itu ditemukan bahwa saksi-saksi diperiksa sudah mengatakan kami sudah mengeluarkan biaya sekian sejak tahun 2012 gitu, sebelum habis masa kontrak itu. Nah, itu. Kemudian lahirlah kasus yang saya ceritakan tadi. Menko memberi tugas kepada Kemhan yang itu menurut BPKP tidak sesuai aturan, melanggar prosedur, satu itu. Yang kedua lalu kontrak sebelum ada dana gitu, sebelum ada APBD. Nah, kemudian karena ada kasus itu kan Pak Menhan ketika itu kirim surat ke Presiden minta dukungan dana karena ada proyek ini dan sudah ada tagihan. Nah, Presiden lalu membicarakan di kabinet, kemudian Presiden memerintahkan agar itu satelit orbit itu diselamatkan. Karena waktunya kan 3 tahun ya penggunaan satelit orbit itu ya. Selamatkan, tetapi negara jangan sampai rugi, kan gitu. Dari kontrak yang tidak benar itu. Nah, perintah kepada Menko Polhukam itu dari Presiden agar melakukan upaya-upaya penyelamatan itu bertanggal 25 Agustus tahun 2018. Dan tapi terus dibahas terus, diulur terus, tidak mencapai tidak menemukan solusi dan jawaban yang tepat. Akhirnya saya bilang udah terlalu lama ini, 2014, 2080. Kemudian 2021 kan sudah divonis, kita minta BPKP audit investigatif. Audit investigatif itu hasilnya bahwa memang terjadi kesalahan dan pelanggaran prosedur sejak awal yang diduga kuat memang ada kesengajaan untuk melakukan itu, untuk mengambil keuntungan terhadap program pengadaan Satkomhan secara melanggar hukum. Prof, kalau sekilas atau kita baca kronologis atau mendengarkan penjelasan Prof Mahfud itu kan sebenarnya dari awal ketahuan ada salah, belum ada anggarannya, sudah ada kontrak dan lain sebagainya. Pelimpahan kewenangan dari Kominfo kemudian kepada Kemhan pada saat 2015 itu juga kita tahu sangat salah begitu ya.
Tetapi ketika 2018 seperti tadi juga disinggung oleh Prof. Mahfud, mungkin bisa share informasi kita yang dimaksud Menhan saat itu ya, di saat 2018 itu diselesaikan baik-baik saja. Boleh tahu nggak masyarakat nih, Prof, maksudnya apa diselesaikan baik-baik saja? Penyelesaian soal baik-baik itu kan hanya soal salah paham yang sepengetahuan masyarakat umum ya. Tapi kalau soal yang benar salah ini saja sudah kelihatan, boleh nggak kita tahu masyarakat, maksudnya baik-baik saja tuh waktu itu apa konteksnya, Prof. Mahfud? Mungkin baik-baik karena sudah terlanjur kontrak, mungkin mau dinego. Pertama pemerintah mungkin pemerintah mengusahakan dana gitu, Kemhan mengusahakan dana, lalu barang-barang yang dikontrakkan itu mungkin akan diwujudkan gitu. Tetapi dari sudut spesifikasi teknologinya sesudah diaudit gitu ya, itu tidak mungkin, memang sejak awal udah tidak mungkin. Kenapa pada waktu itu Menhan mengatakan itu? Mungkin dia tidak menguasai teknis yang sebenarnya tentang teknologi yang sebenarnya tentang Satkomham ini mungkin, sehingga dia enteng gitu, nggak, sudahlah kita selesaikan baik-baik. Dan saya menduga kuat memang Menhannya kan tidak mengerti soal detail-detail teknis ini, apalagi itu sudah didiskusikan jauh sebelum Menhan. Itu Menhan yang mengatakan selesaikan baik-baik itu Menhan sebelumnya juga sudah melakukan diskusi-diskusi ini, sehingga ini mungkin hanya melanjutkan aja karena sudah yang jalan. Sebelumnya yang Pak Prof. Mahfud tadi cerita soal sejak 2011 itu sudah ada orang-orang yang mengincar ini, maksudnya mengisi satelit orbit ini. Mengatasnamakan bekerja di mengatasnamakan Kemhan terus, dan Kemhan betul mengelola proyek itu gitu, melakukan proyek itu. Oke, Prof, boleh tahu sedikit nggak, masyarakat awam ini kan nggak tahu Satkomham ini apa sih sebenarnya, fungsinya buat ini apa sebenarnya, seberapa penting sehingga kemudian dikejar, kemudian sampai inisiatif kontrak langsung gitu, anggarannya belum ada dan lain sebagainya, Prof. Ya kalau bahasa sederhana bagi saya yang bukan orang IT, itu Satkomham itu kan singkatan dari satelit komunikasi pertahanan. Itu satu alat untuk menjadi satelit komunikasi pertahanan yang itu bisa cepat gitu ya, bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia agar komunikasi itu cepat jalan. Oh, di sana ada apa, di sini ada apa, kita mau apa dan seterusnya. Cuma kira-kira gitulah. Seperti kalau kita pakai HP sekarang itu kan ada anunya di atas gitu ya. Betul ya. Yang diperlukan itu kira-kira dalam bahasa sederhana gitu. Oke. Nah itu waktu itu menjadi keburu-buru tanpa harus menunggu anggaran dulu, kemudian kontrak itu waktu itu buru-burunya kalau tidak salah saya mencoba membaca begitu, Prof ya, karena kita dikejar oleh peraturan ITU, betul tidak, Prof? Bahwa 3 tahun itu satelit orbit itu harus segera diisi, kalau tidak kehilangan hak menggunakan orbit di situ. Nah, tapi sebelumnya itu istrinya kita menggunakannya dengan Satkomham juga atau satelit yang lain sebenarnya, Prof? Apa maksudnya? Itu maunya kan memperpanjang kontrak ya, memperpanjang. Ada dengan alat yang ada gitu, diberi waktu 3 tahun untuk memperbarui kontrak itu, dan sesudah dihitung ya jumlahnya begitu, lalu ditangani dengan cara seperti itu tadi, tanpa dasar hukum yang bisa dibenarkan, karena itu sebenarnya dari sudut tupoksi kan miliknya Kominfo, kenapa bisa pindah ke sana? Nah, dari situ aja. Lalu kenapa sih pindah ke sana, dan kenapa yang memberi surat ke Kominfo itu bukan menterinya gitu. Lalu dilacak lagi, oh itu di dalam hasil pemeriksaan itu ditemukan ketika diperiksa kami sudah mengeluarkan biaya sekian sejak tahun 2012 gitu. Untuk apa? Mengeluarkan biaya sekian itu untuk apa? Ya untuk persiapan ngincar ini kira-kira. Kita tidak tahu. Mengincar menjadi orang yang menyediakan jasa di situ. Mungkin iya, tetapi begitu yang muncul di pemeriksaan itu. Jadi seorang yang diperiksa itu mempersaksikan bahwa katanya mengapa mereka, karena memberdiskusikan ini sejak tahun 2012, artinya sejak 2011, 2012 itu sudah dimulai pembicaraan tentang sesuatu yang akan terjadi masih 3 tahun berikutnya gitu.
Oleh sebab itu ya kita serahkan ke Kejaksaan Agung ini agar bisa segera Ya. Sejak 2012 ada yang mengatakan kami sudah naruh biaya di situ, gampangnya begitu ya, Prof ya. ya, ya Orang betul. ini pihak ini mengatasnamakan dari Kemhan juga Ya, atau pihak swasta. ya pihak swasta yang selama ini juga mengawal di Kemhan sampai sekarang gitu. Pihak swasta yang selama ini mengawal di Kemhan. Ini berarti sangat berpengaruh sekali nih pihak ini berarti ya, Prof Mahfud ya. Ya, ya begitulah gitu. Nanti kita lihat. Prof, berarti kita bicara soal ada mafia di sini, Prof. Ya bisa juga kalau mafia itu diartikan satu kegiatan bersama yang diatur secara rapi untuk melakukan kecurangan atau kejahatan, ya itulah, karena itu ada yang ngurus, ada orangnya, ada nama PT-nya yang dibuat ada nama PT-nya ya. Itu PT yang selama ini ada di Kementerian Pertahanan dugaannya ramai dibicarakan ya, yang menjadi viral itu begitu atau bukan, Bro? Ya, ya itulah yang sekarang muncul. Tapi nanti biar saya kira gini, minggu depan ya, tanggal 17, 18, 19 gitu kira-kira nanti Kejaksaan Agung akan mengumumkan itu. Ya, biar jelas. Minggu depan Kejaksaan Agung mengumumkan itu. Oke, sambil menunggu cuman kita kan karena sedang berdiskusi juga atau saya mendengarkan penjelasan Prof Mahfud jadi penasaran juga ini. Karena beberapa waktu sebelumnya kan banyak juga disebut-sebut ada apa namanya terkait dengan macam-macam mafia dan lain sebagainya di Kementerian Pertahanan, dugaan yang beredar, banyak yang berbicara soal itu. Tapi kami sebagai media hanya menyimaknya saja nih, Prof Mahfud. Kalau ada berita seperti ini, apakah ini kemungkinan tidak hanya berhenti di masa 2015, maka nanti kemungkinan juga akan dicari ini kekuatan atau pengaruhnya ini sejak sebelum 2015 bahkan, Prof. Tadi kan disinggung 2011, 2012 dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti biar Kejaksaan Agung ya. Tetapi yang jelas kalau hukum menyangkut korupsi itu mulai pada titik kapan korupsi itu dilakukan secara nyata gitu. Kalau diskusi-diskusi begitu kan itu 2011 itu kan hanya untuk membangun logika saja bahwa ini sudah diincar, tetapi itu kan bukan tindak pidana orang berdiskusi dan mengusulkan. Tindak pidananya sudah dimulai ketika membuat kontrak yang salah terutama. Ya itu kalau itu sudah jelas begitu ya, tapi akan bisa diselidik sampai ke belakang-belakang. Oke, ini sekali lagi saya ingat pernyataan Prof Mahfud mungkin di diskusi kita yang sama di episode sebelumnya, mungkin yang beberapa episode sebelumnya kan Prof Mahfud capek lah kita diskusi, kita langsung saja selidiki eksekusi ya Prof Mahfud ini ya. Biar selesai tuntas masalah-masalah Republik ini satu persatu begitu ya Prof Mahfud ya. Itu kan yang BLBI ya saya katakan udahlah. Iya, diskusinya dengan Mas Indra Maulana aja di TV. Kalau dengan saya sekarang saya eksekusi. Oke, iya. 2 tahun, hampir 2 bulan kali rapat, janji terus akhirnya kita putuskan kita udah divonis dan harus bayar. Hari kita sekarang audit saja, Nah, sesudah diaudit itu hasilnya BPKP. Hasil BPKP itu, Prof, maaf saya potong. Hasil BPKP itu juga menyebutkan soal yang kalau tidak salah 4 lainnya tidak, Prof? Yang tadi itu ada Hogan Novel, ada Telesat, kemudian satu lagi apa tadi Airbus ya? Airbus, kemudian Detente. Detente ya. Nah, ini ada semua juga hasil auditnya dan salah. Ada disebut oleh begini. Ini sudah kontrak. Kesimpulannya itu kalau ini tidak dilawan tagihan ini, itu risikonya itu arbitrase itu kan nanti harus ada perintah eksekusi unmanning dari pengadilan kan. Nah unmanning itu bisa dilawan bahwa pengadilan tidak bisa memerintahkan eksekusi ini karena ada korupsi misalnya. Gitu. Tapi kalau tidak melawan ini, kita nanti bisa ditagih oleh 4 yang lain ini. Anda dengan salah terbukti 2 pengadilan sudah mengalahkan Anda kan gitu. Karena kita tidak melakukan perlawanan seperti ini dari sudut ini karena ingin menyelesaikan baik-baik itu tadi kali ya. Menyelesaikan baik-baik bukan berarti, tapi secara hukum sebenarnya Prof, kalaupun akhirnya dinego baik-baik dan sesuai spek kemudian atau terpenuhi, itu tetap ada prosedur yang salah kan Prof? Ketika belum dianggarkan sudah tanda tangan kontrak.
Iya pastilah ada prosedur yang salah, tapi kalau prosedur salah itu mungkin tidak menimbulkan kasus Kerugian negara. ini kasus kerugian negara, mungkin yang dimaksud diselesaikan oleh baik-baik oleh Pak Menhan dulu itu. Mungkin yang dimaksud penyelesaian baik-baik itu maunya kan. Tetapi bagi saya enggak, ini soal hukum lah. Makanya saya minta BPKP yang bicara. Memang BPKP sendiri semula bergurau dengan saya Pak Abdullah, Pak Yusuf. Bapak ini sungguhan, ini sudah berkali-kali suruh gini enggak jadi terus. Saya bilang saya sungguhan sekarang, saya bilang. Dulu saya kan tidak tahu bahwa dulu sudah pernah diminta ke Anda gitu. Saya bilang ya bergurau-gurau lah. Ya udah kalau Bapak sudah bertekad lakukan ini, kami selesaikan gitu. Nah, inilah hasilnya. Oke. Prof Mahfud kemarin dalam konferensi juga menyinggung Presiden ingin ini segera dilanjutkan dan dituntaskan. Lebih detailnya seperti apa sikapnya Presiden, Prof Mahfud? Kami ingin tahu Presiden ketika menyampaikan ini ke Prof Mahfud, apakah sangat marah besar atau bagaimana Prof Mahfud tentang hal ini? Karena upaya untuk menyelesaikan baik-baik dan lain sebagainya yang diusulkan sebelum-sebelumnya kan juga di zaman Presiden Jokowi juga ini. Bagaimana kira-kira will dari Presiden menginginkan hal ini benar-benar tuntas, Prof? Presiden Jokowi ini kan sangat jarang ya menampakkan wajah marah gitu. Tetapi beliau enggak serius. Ini yang dulu itu ya belum tuntas ya. Iya saya. Terus saya laporkan ya Pak, ini masalahnya ada kesalahan dan saya katakan saya sudah rapat dengan Panglima, dengan Menhan, dengan Menkominfo, dengan Pak Kepala BPKP, sudah presentasi berkali-kali, kemudian Menteri Keuangan gitu. Semuanya sepakat ini harus dibawa ke kasus korupsi gitu. Pak Presiden, ya segera selesaikan. Kan sejak dulu saya minta diselesaikan. Tapi enggak marah seperti yang seperti biasa, enggak pernah marah-marah meledak-ledak gitu. Ya, sudah selesaikan Pak Menko gitu. Jadi sangat itu segera saya kontak Jaksa Agung. Ini ada perintah dari Presiden yang Bapak selidiki selama ini sedang diteruskan dengan bukti dari BPKP ini saya serahkan kepada Pak Jaksa Agung. Oke. Tapi Kejaksaan Agung bukan baru jalan sekarang setelah Prof Mahfud kemarin konvers atau sudah sejak lama sebenarnya Kejaksaan Agung menyelidiki kasus ini? Sejak lama ikut Kejaksaan Agung, Progresnya nggak ada atau gimana, Prof? Gini, Kejaksaan Agung itu ketika digugat kita ke arbitrase di Singapura itu sudah diminta untuk memberi bantuan hukum untuk nego-nego agar tagihan itu dari Navajo dinyatakan salah dan tidak berdasar gitu. Nah, jadi sudah lama juga Kejaksaan Agung ikut, tetapi menurut Kejaksaan Agung bahan-bahan yang diperlukan untuk membela ke Singapura itu tidak pernah diberikan secara lengkap. Gitu. Sehingga tidak bisa membelanya dari mana, sehingga Kemenhan itu membela sendiri ya dengan nasihat dari swasta lah, dari orang luar gitu, sampai akhirnya kalah gitu. Jadi dari swasta itu maksudnya bagaimana? Maksudnya dari swasta itu bagaimana? Apa nasihat atau konsultan hukum swasta? Ya, konsultan hukum swasta. Namanya nanti akan diumumkan. Lalu juga ada perusahaan nasional dalam negeri, swasta juga yang menjamin yang saya sebut PT DNK tadi gitu. Sehingga Jamdatun akan minta bahan, saya akan membela, tapi mana dokumen, saya akses lengkap kepada dokumennya secara lengkap. Itu tidak pernah bisa ada yang bisa dibaca untuk menjelaskan ke pengadilan gitu. Berarti ada yang nge-keep ya, ada yang nge-keep data-data ini ya. Biar nanti kejaksaan lah yang memutuskan. Kita belum akan ada yang sengaja menutup itu dari kejaksaan. Ini karena nilainya besar sekali Prof Mahfud, makanya saya jadi penasaran. Tiba-tiba muncul gegar nih dari konversinya Prof Mahfud kemarin. Nah, sedikit lagi Prof sebelum ini hasil audit dari BPKP itu di situ terkuak semua, tidak ada nama-nama
yang sangat berpengaruh kalau terkait Kemhan? Bayangan saya ini ada oknum yang mungkin pernah punya bintang di pundaknya dan lain sebagainya, Prof. Mahfud. Iya, nanti aja lah ya, biar Oke, baik. Kalau begitu, mungkin bagaimana? kebutuhan dalam cara penegakan hukum kita. Iya. Lu orang kan selalu berpikir kalau ada sesuatu di Kemhan, di TNI, itu tidak ada yang berani nyentuh. Tidak nyentuh, selalu lewat begitu saja. Itu kita diskusikan juga. Saya sampaikan ini ke Pak Prabowo, ke Pak Panglima TNI. Enggak, katanya, saya fasilitasi kalau korupsi kita buka aja. TNI tidak malu dong kalau ada hal begitu. Mereka mengatakan begitu. Masa TNI selalu dianggap kebal hukum? Enggak. Pak Menko mau apa, kita fasilitasi gitu. Kalau ini diselesaikan secara hukum, selesaikan ayo secara hukum. Kita buka semua gitu. Jangan sampai kalau TNI melakukan kesalahan orang tidak berani. Sekarang harus berani gitu. Nah, ini bagus kan? Baru kan? Ya, ini menjadi baru karena sebelumnya paradigma seperti yang disebutkan Prof. Mahfud tadi, paradigma belum tentu benar. Orang sipil begitu. Ya. Masyarakat juga begitu, tidak akan berani itu, tidak akan. Saya bilang saya ke siapa, saya akan bicara dengan Pak Panglima, saya akan bicara dengan Pak Menhan. Ternyata sangat responsif. Mereka selesaikan Pak. Kita juga kan ingin mengabdi kepada negara. TNI kan abdi negara juga. Jangan diistimewakan, silahkan selesaikan. Nah, ini yang memberi harapan kepada kita sehingga mudah-mudahan ini situasi ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua, kejaksaan agar menangkap ini sebagai sesuatu yang mungkin akan menjadi langkah-langkah yang sama pada masa-masa yang akan datang kalau itu terjadi. Betul. Berarti ini satu gebrakan langkah baru dari Pak Prof. Mahfud tentang hal ini sehingga ini didengar masyarakat, Pak. Jadi paradigma berubah. Oh benar ya, kalau gitu itu nggak melihat TNI atau siapapun, kalau semua sama di mata hukum begitu ya, Prof. Mahfud ya. Pernyataan Pak Panglima Andika dan Menteri Pertahanan Prabowo. Pokoknya kalau kita kembali ke hukum itu akan lebih aman semuanya. Gitu. Kalau nanti kita selesai tugas merasa tidak pernah melanggar hukum, tidak takut lagi, dan ke depan orang tidak akan berani. Itu yang saya bicarakan dengan para pejabat tinggi di bidang TNI. Baik, terima kasih Prof. Mahfud atas waktunya bersama kami di Crosscheck di medcom.id. Saya Indra Maulana pamit undur diri, salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.